Ica Listiana sebagai pemandu acara hari ini, yaitu tentang diskusi. Ya. Tentunya kalau diskusi itu tidak mungkin dilakukan secara sendiri. Saya berdua hari ini. Hari ini saya didampingi dengan guru saya, teman saya, yaitu Bu Maria Susanti yang biasa dengan akrab kita panggil Bu Santi. Selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi Miss Ica. Selamat pagi Sobat Dirasa dimanapun Anda berada. Baik Bu Santi, agar diskusi pagi ini kita lebih semangat, mari kita serukan yel-yel kita. Semangat pagi, Pagi, tetap semangat, luar biasa. Siapa kita? Guru hebat. SD Kalisiti 01, bisa, harus bisa, pasti bisa. Baik Bu Santi, diskusi kita hari ini ya, yaitu seperti nama podcast kita, dirasa, diskusi pembelajaran santai. Nah, kita akan mengusung tema tergerak, menggerakkan dengan topik pembelajaran berparadigma baru, yaitu bagaimana cara meningkatkan prestasi atau potensi peserta didik dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saat ini pemerintah Republik Indonesia sudah mencanangkan tentang kurikulum merdeka atau implementasi kurikulum merdeka sejak tahun 2019. Nah, di sekolah-sekolah, terutama di sekolah dasar ini, yang mulai diterapkan itu adalah di kelas 1 dan di kelas 4. Sebagai narasumbernya, Bu Santi saat ini mengampu di kelas 1 di SD Kalisiti 01. Bu Santi, saya ingin bertanya, apa itu kurikulum merdeka sebenarnya? Ya, Miss Ica, seperti kita ketahui bahwa di beberapa sekolah sekarang sudah memakai kurikulum merdeka belajar, termasuk di SD kita. Nah, pengertian kurikulum merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah potensi peserta didik yang berfokus pada materi esensial, kemudian pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Jadi, kurikulum merdeka belajar ini haruslah bisa mengakomodir pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik. Berarti dapat disimpulkan bahwa kurikulum merdeka ini kurikulum pembelajaran yang difokuskan bagaimana dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Padahal sebenarnya atau menariknya, pembelajaran ini sudah ada atau sudah dicanangkan oleh Bapak Pendidikan Republik Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara sejak tahun 1922. Lalu, Bu Santi, agar pembelajaran ini atau pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berjalan dengan baik, strategi atau konsep apa yang dilakukan oleh Bu Santi di kelas 1? Dalam kurikulum merdeka belajar, memang istilah yang paling menonjol sekarang ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik tersebut. Maka di sini intinya setiap pendidik itu harus peka, harus memahami karakter, kemampuan setiap anak yang berbeda-beda tersebut. Jadi dengan perbedaan yang dimiliki setiap anak, maka pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dilaksanakan. Baik, berarti tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan di setiap peserta didik. Padahal kita tahu sendiri bahwa peserta didik itu memiliki karakter yang heterogen. Kita lihat di SD Kalisiti 1. SD Kalisiti 1 ini sendiri tidak bisa dikatakan bahwa peserta didiknya sedikit. Di sini sangat banyak. Kemudian di kelas 1 sendiri itu kan juga memiliki banyak peserta didik. Banyak, berarti ketika banyak peserta didik tentunya banyak karakter yang berbeda tadi. Lalu Bu Santi, strategi apa yang dilakukan oleh Bu Santi agar
pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terlaksana dengan baik? Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, guru adalah yang utama yang harus memahami karakter, harus mengenal setiap kebutuhan setiap anak. Maka dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 strategi yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah berdiferensiasi konten, yaitu materi yang akan kita ajarkan kepada murid. Diferensiasi proses, yaitu pemahaman guru dalam proses mengajar peserta didik baik secara kelompok maupun individu. Kemudian berdiferensiasi produk, yaitu hasil produk atau unjuk kerja yang harus dilaporkan anak kepada gurunya. Baik, berarti dapat saya ambil di sini bahwa kata kunci dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pendidiknya. Lalu langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang pendidik? Tidak hanya seorang, maksudnya seluruh pendidik yang ada di Indonesia ini agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik agar tujuannya dapat tercapai. Sebelum seorang pendidik melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, ada 3 langkah yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu di awal pembelajaran, yaitu pemetaan kebutuhan peserta didik melalui 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Kemudian dari hasil pemetaan tersebut, seorang pendidik harus merencanakan model pembelajaran. Yang ketiga adalah mengevaluasi atau refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Dari penjelasan singkat Bu Santi tadi, setelah sudah menerangkan tentang apa itu kurikulum merdeka, kemudian juga sudah menjelaskan tentang konsep pembelajaran diferensiasi, kemudian ada strategi dan juga langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pendidik. Nah, lalu harapannya apa menurut Bu Santi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini? Baik, untuk pendidik, saya harap dengan sistem pembelajaran secara berdiferensiasi ini, kebutuhan anak dalam pendampingan belajar, dalam pelayanan terhadap anak, karena anak itu kan memiliki karakter yang berbeda, yang tadi saya katakan, memiliki minat belajar yang berbeda, memiliki cara pemahaman serta belajar yang berbeda. Maka dengan pembelajaran ini, guru diharap bisa di awal pembelajaran itu bisa menggali dulu perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga guru itu bisa melakukan strategi yang tepat supaya anak itu dapat mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dalam hal ini tujuan akhirnya setiap peserta didik dapat mencapai capaian pembelajaran di setiap fase. Baik Bu Santi, tentunya agar harapan Bu Santi tadi bisa tercapai, walaupun ya sudah ada penjelasan, kemudian sudah melakukan segala upayanya, mulai dari konsep, strategi, dan juga langkah-langkahnya. Tentunya semua itu tidak mungkin ya harapannya kita kan semua berjalan dengan lancar, tetapi kan mungkin tentu akan mengalami hambatan, kesulitan. Tetapi jika kita sudah melakukan segala upaya tersebut dengan baik, tentunya nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Semoga dengan upaya yang sudah dilakukan oleh seluruh pendidik di Indonesia akan melahirkan, menciptakan orang-orang sukses yang nantinya dapat membanggakan bangsa Indonesia ini. Seperti peribahasa berikut ini. The roots of education are bitter, but the fruit are sweet. Akar pendidikan itu memang pahit, tetapi buahnya manis. Nah, semoga dengan podcast singkat hari ini atau dengan diskusi singkat hari ini itu dapat bermanfaat bagi semuanya. Dapat bermanfaat untuk guru bergerak bersama agar peserta didik tergerak untuk menggerakkan semua komponen pendidikan yang ada di Indonesia. SD Kali City 1, Sekolah Desa Prestasi Putra. Baik, terima kasih Bu Santi untuk podcast hari ini. Sama-sama Miss Ica. Baik semuanya, semoga kita dapat berjumpa lagi dengan podcast